Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Yundara dengan NIM 0501355179. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi. Nah, pada tugas satu kali ini, mata kuliah Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dengan fokus yang saya pilih, di sini saya memilih perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Oke, selanjutnya pendahuluan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah menjadi pedoman dan penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara sejak awal kemerdekaan hingga masa kini. Namun penerapan Pancasila tidak selalu berjalan mulus. Setiap periode sejarah menunjukkan dinamika dan tantangan tersendiri. Melalui pemahaman sejarah perkembangan Pancasila dari masa ke masa, generasi muda dapat belajar bagaimana nilai-nilai luhur bangsa ini diuji, dipertahankan, dan terus diaktualisasikan sesuai dengan tantangan zaman. Nah, ini yang pertama, yaitu dari masa awal kemerdekaan sekitar tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, Pancasila menjadi pedoman moral dan ideologis dalam membangun tatanan negara yang baru lahir, namun tantangan besar datang dari upaya mempertahankan kemerdekaan dan mencari bentuk pemerintahan yang stabil. Yang kedua ini masa Republik Indonesia Serikat atau bisa disingkat dengan RIS pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Pada periode ini, Indonesia sempat berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS akibat hasil konferensi meja bundar. Meskipun bentuk negara berubah, semangat Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar bersama yang mengikat berbagai negara bagian dalam federasi. Namun sistem federal ini tidak bertahan lama karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan. Yang ketiga ini ada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Pada masa ini, Presiden Insinyur Soekarno berusaha mengembalikan semangat asli Pancasila dengan menekankan persatuan nasional dan anti-imperialisme. Namun, penafsiran tunggal terhadap Pancasila seringkali menjurus pada sentralisasi kekuasaan. Meskipun demikian, periode ini menunjukkan pentingnya persatuan dan gotong royong sebagai nilai Pancasila dalam menjaga kedaulatan bangsa di tengah perpecahan politik. Selanjutnya ada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan alat ideologisasi politik melalui program P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Di satu sisi, program ini berhasil menanamkan kesadaran nasional akan pentingnya Pancasila. Namun di sisi lain, implementasinya sering bersifat formalistik dan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Walau demikian, nilai stabilitas nasional dan persatuan bangsa tetap menjadi warisan penting dari masa ini. Lalu yang selanjutnya ini ada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Setelah tumbangnya Orde Baru, bangsa Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan kebebasan berpendapat dan demokratisasi ya. Tantangan baru muncul, disintegrasi, intoleransi, dan penyalahgunaan kebebasan di ruang digital. Dalam konteks ini, Pancasila kembali diuji relevansinya. Namun, nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah justru menjadi panduan penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Selanjutnya ini nilai Pancasila yang tercermin dari pelajaran sejarah tersebut. Beberapa nilai utama Pancasila tampak jelas, yaitu yang pertama, persatuan Indonesia terlihat kuat pada masa RIS dan demokrasi terpimpin, ketika perbedaan pandangan politik dan bentuk negara disatukan oleh semangat keutuhan bangsa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
menjadi landasan moral saat menghadapi konflik dan ketimpangan sosial di masa Orde Baru dan Reformasi. Yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini tercermin dalam proses demokratisasi pasca reformasi yang menekankan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi cita-cita yang terus diperjuangkan di tengah kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih ada hingga kini. Selanjutnya ada refleksi pribadi. Nah, pelajaran bagi generasi muda. Bagian dari generasi muda, saya melihat bahwa sejarah perjalanan Pancasila ini memberikan banyak pelajaran berharga, yaitu yang pertama, Pancasila telah terbukti adaptif dan relevan menghadapi berbagai tantangan zaman mulai dari penjajahan, pergolakan politik, hingga disrupsi digital saat ini. Kedua, nilai-nilai seperti persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial tetap menjadi pedoman untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Bagi generasi muda masa kini, tantangan terbesar bukan lagi perang fisik, tetapi perang melawan intoleransi, disinformasi, dan perpecahan di ruang digital. Oleh karena itu, generasi muda harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, berpikir kritis, bijak bermedia sosial, dan berperan aktif membangun bangsa yang adil dan beradab. Oke, materi ini diambil dari sumber referensi dari buku Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi yang ditulis oleh Daryono A tahun 2020, volume 4, halaman 115 sampai dengan 126. Lalu selanjutnya ada dari buku Pancasila yang ditulis oleh Mukhtiar Samsudin, Hastangka Rima Ronika, yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka Tangerang Selatan. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.